guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku sama siapa? Kevin Arifin. Rifin Dendeng. Dipanggil Rifin Dendeng. Kenapa sih dipanggil Rifin Dendeng? Aku bertemu dengan apa tuh? Siapa namanya yang gimbal-gimbal warna merah kuning hijau? Wawa Aji. Wawa Aji Iya. tuh. Terus? Dipanggil Dendeng. Pas panggil Dendeng. Aku bela-bela, aku ketemu saya. Ada apa namanya itu? Ada syutingnya Barack Obama. Ya Barack Obama sama si laki saya Arif Sanopan. Laki saya tunggu di saya ditunggu yang di Palembang. Bojo gendengku. Nah, dia pernah ada cerita, aku lihat di TV sama Moni kan. Moni itu kan kalau bahasa monyet di Gunung Kawi itu monyet besar. Kaget begitu loh. Saya ini nggak sekolah. Saya sekolah saingan, sekolah saingan. Tapi saya tulang punggung aja. Tulang punggung keluarga. Sejenis kayak Olga tuh, Olga kan tulang punggung keluarga ya. Kalau kita kenal Olga, Doice ya. Kalau saya. Tapi kamu gak usah khawatir. Kemarin kan orang tua kamu kan kita kasih uang, kita tinggalin uang selama kamu di Jakarta. Nah, terus saya mau tanya. Kamu kan ada garis-garis di tangan, itu bekas apa? Yang ini? Ini aku bela kawan, bela teman saya berantem waktu Megin zaman dulu Kak Megin. Kita Malawang, saya bela. Saya bela tuh dia berantem. Bukannya kamu Bukan, aku mana? Tapi nggak pakai. Aku main. Tapi kalau nggak mau nanti. Udah berapa lama? Ada wing dari minimal. Udah apa tuh? Diskotiknya Mak Dani Bangkut. Kan Mak Dani Bangkut kan? Sama Dani Al Eldul. Itu kan di Bangkut itu kan ditabak lari. Tabak lari di mana? Teguh Tani. 2008. Nah dari situ kan ada pada nutup diskotiknya ngambil dana di berapanya. Kamu terakhir di Jakarta tahun berapa? Aku 2005. 2005 dia terakhir di Jakarta. Tapi nama saya bukan Dendeng. Nama saya Kevin Arifin. Iya, Kevin Arifin pas di Jakarta. Nah, terus katanya kamu pulang karena terlantar atau gimana? Saya pulang, saya pulang tuh dia babain oleh bojo saya. Bojo laki saya kan Purwakarta, Medan Purwakarta. Ayang. Kamu kan pulang sendiri. Apa? Pulang sendiri. Tadi jalan kaki, aku pulang dari Jakarta ke Palembang. Iya, jalan kaki. Nah tiba-tiba jalan kaki tuh saya pulang jalan kaki tuh keluarga saya ada misal saya di Bogor di Cibinong namanya Wak ini saya kan punya ngambil uang gaib ngambil uang gaib di Jogja kayak gitu ngambil gaib di Jogja gitu. Kamu ikut pesugihan katanya? Aku suka warna sama teguh kunciku di Jogja, bundanya yang seride itulah ibuku, itulah kunciku. Tapi tapi laki saya itu diasut orang kayak gitu. Oh begini. Mapan laki saya. Dia takut tuh. Pas aku lihat cerita waktu Barack Obama kan Amerika ya. Dia cerita sama Jokowi kali karena Jokowi kan itu kan nama partai, nama asli itu Arif Sanopan. Aku kayaknya Arifin KTP aku ini hilang. HP saya juga hilang. HP pun nggak mahal. HP aku cuma kos dari rumah. Dari komplek ke Binjuru ke Juna Selatan. Iya, kamu nggak ada identitas diri sama sekali ya? Bukan nggak ada identitas. Ayu sebagai Ayu kan nggak tahu identitas sama sekali. Lupanya aku tuh ini loh, Barack Obama itu aku pikir siapa lah kalau dia orang Indonesia. Masih ada sepupu. Yang mana yang di GM kayak tadi itu identitas saya dilahirkan di situ di kamar Pulau Kemarau. Setelah aku bla kan. Karena kan kalau presiden juga ya ada bukan kita mau jatuhin, bukannya sama orang pun ini jual beli kan yang beli. Oke. Nah, kamu di rumah sakit diapain aja? Di rumah sakit. Suntik ini terus? Dikasih makan pagi sih dia siang sore. Terus dicek ya itunya ya dadanya ya? Dicek itu juga dada saya. Terus? Maaf ya saya lihat ya. Udah lihat. Udah tahu kan? Dicek ini sini saya. Nah pas saya lihat di TV itu, aku tuh ada sepupu saya tuh, sepupunya sebelah dari mak aku Pelampayan. Aku nggak Nadiwi. Saya 10 beradik. Luhit, Rumit, Ronat, Rikut. Aku repeat di Pelapeni.
7 bulan. Mona mati, bunga isi kata buka rezeki sama. Nah kayak suara ini udah saya di setting, kak. Lagi kita ngambil dana gitu ya. Aku cuma 4% aku dapat dananya. Kamu bisa bahasa Indonesia nggak? Tapi aku nggak bisa aku little seperti Indonesia. Oke. Pergaulan aku biasa kalau main itu. Biasa bahasa Inggris. Coba ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris aku tuh biasanya di Departemen Mulia. Waktu aku lagi Apa? Apa? gue tuh malam. Saya kenal sama Jokowi malam, biarpun ini saya tuh Ismail tuh itulah anak mantunya Gunung Kawi. Oh, berapa? Setiap bulan tuh dapat berapa emang? Saya kalau dapat uang saya transfer buat mama aku yang aku kasih ayu duit. Iya, berapa? Yang jendol sini nih. Nah, saya kasih dia, aku tahu. Gue kalau balak mak dunia ini mak si orang gempa si kok temu nih. Gue bilang kita ini bukan gempa kata temu nih. Kata temu nih itu kan kalau gempa kau lahir 9 bulan kan. Sebulan dapat berapa penghasilan? Aku kan mejeng minimal aku udah taruh gitu lah bapak. Aku mejeng itu gimana Pak? Coba jawab dulu. Sebulan dapat berapa? Tapi tidak duit kayak gini loh. Tuh, gak duit kayak gini. Sebulan penghasilan dapat berapa? Tidak pernah saya hitung, dapat aja bayar kontrakan. Bayar buat untuk saya kalau dia nelpon 0812 7338 Pin. Pinjam duit sejuta, pinjam bank MB Tuti lah, pinjam bank AT Mangalim lah. Oh, kamu bisa nyampe Jakarta gimana ceritanya? Aku sama kawan saya. Sama kawan. Merantau? Merantau. Kerja apa tadinya, salon? Saya nggak salon. Yang saya diskotik club. Mainan aku di klub di Timur. Oh. Jadi kamu katanya bukannya punya salon? Salon pribadi aja kayak gitu. Aku masuk di sini. Aku lihat kayak ada salon ya kayak pribadi kayak gitu, cantik kayak gitu. Oh, kamu punya salon dulu ya? Tapi salonnya salon ketua. Cuma nama doang, ibaratnya di sini kayak topeng lah ya, bukan. Ya maaf jadi petuna kayaknya bukan aku nak menjatuhkan, bukan kan istilah kasar kan. Aku kalau nggak disetting kelimat saya itu lulu. Orang itu pemakaiku banyak dari sini di Bilian semua. Bilian. Masih ada sekarang? Ada. Di? Kain kafan aku aja ada di rumah, komplek kebenci aja. Aku punya uang gaib, Mas. Apa lagi kok ini? Sering ke dukun? Sering ke dukun? Aku ke dukun Palmera, langganan, tapi ngeliat bangku. Yang percayaannya tadi masih sepupu jabatan partai gitu loh, datang sendiri. Kulit saya ini yuk 175 juta. Oke. Dia mulus, tahu nggak? Tapi aku nggak ngerti. Aku kayak salah kayak langsung. Aku yang berhubungan itu ya bukan dengan Barack Obama. Kamu kulit itu 150 juta? Iya. Terus kalau silikon nggak mesti lagi. Oh, silikon. Ini makanya itu berapa? Aku ini kalau main kapal paketan Kak 15 juta buat anak-anak desa. Oh, itu disuntik? Disuntik. Yang nggak desa kayak gini. Wah, live. Gitu. Supaya untuk bagus joget-joget. Kalau cewek clubbing kayak pasti pernah ke diskotik clubbing kalian kan? Ya buat main gitu. Yang jalan main gitu. Yang kayak diskotik main boro, tahu main boro? Di Keron pernah ke Keron main boro Kak? Tapi kalau lebih hebat lagi di luar negeri ya. Nah, itu berarti 15 juta. Iya. Berapa? Itu kalau ini 15 juta juga pakai. Oh, 15 juta juga. Tapi lebih mahal operasi. Kalau operasi kan dia jahit di sini jahit, di sini, di sini. Oh, terus apa lagi? Hidung disilikon juga. Hidung berapa? Suntik. Berapa? Silikon itu suntik sendiri 50.000 cepet. Ini 77 ampul.
7 ampul. Itu 7 ampul. 7 ampul. Tapi kalau sama anak-anak kelab aku nggak tahu ya. Kalau anak kelab yang nyuntik mami. Oh. Ketua. Terus kulit diapain kulitnya? Kulit 175 juta. 175? Berapa? 50 juta makan kalau apa? Iya nanti diambil makan. Oh. Udah makan belum? Dari Belum. rumah sakit? Emang Minum aja belum, Pak Mali bagi minum kan. Nanti potong-potong aja, ntar dipotong lagi sini. Kan pakai besok korek. Oh terima kasih. Ini yuk aku yang ribet lagi ya. You know Amazola presiden. Saya bukan main masalah main si presiden mas. Saya ada guru kunci, pasti ada presiden naki keilmuan guru kunci kayak bangsa 9 rupa 11 rupa. Jadi bukan saya, kok dia ini nggak takut undang-undang, bukan soal kita nggak takut undang-undang. Terus dugem sama siapa aja? Sering dugem sama siapa aja? Aku dugem udah nutup dugem. Udah tutup. Terus kalau dugem dari pagi sampai jam berapa? Sampai Senin. Sabtu Minggu Senin panas. Hah? Sabtu Minggu Senin? 3 hari nggak pulang-pulang? Nggak pulang. Kalau aja parfumku parfum biang. Itu tiba-tiba berminum Long Island ya. Yang ada jeruknya ini memang. Kira itu minuman itu ada bintang ya, ada kembang api itu namanya Hindu. Flaming. Nah minuman flaming itu yang kita nyebut itu flaming. Flaming. Itu namanya flaming. Oh flaming. Oh iya ini bintang, benar apa ini bintang nggak? Bintang apa tuh? Bintang. Oh, obat-obat. Berarti kamu juga? Tapi kalau kok kayak nggak galak. Oh, nggak galak. Aku mau. Tapi kalau buat di sini kan ada kelemahan. Kelemahan ini kalau pernapasan di otak. Kelemahan kita kalau kita juga on begini kan. Lagi ini main pernapasan ini hidung, pernapasan pala pundak goyang, pernapasan apa namanya? Pinggul goyang. Ini mampet hidung kita metong, maka gak mau. Beda saya. Ripin, katanya kan kemarin itu kan cairannya itu udah melebar ya kemana-mana, ya kan? Silikon. Kata dokter iya. Itu silikon bukan implan. Implan silikon. Suntik, ya kan? Suntik. Kalau suntik itu sebutannya silikon. Kalau implan itu karet. Nah, ya. Itu kan sedangkan suntikan. silikon. Betul kan? Iya. Nah, terus dokter minta untuk dicek ke dokter yang spesialisnya. Jadi besok kita cek, takutnya cairannya itu kena kemana-mana. Udah lama nih Kak ini. Iya, makanya nanti dicek sama dokter dulu. Dicek sama dokter itu bahaya apa enggak? Enggak bahaya. Karena itu dari 2005 sampai sekarang 2025 sudah 20 tahun. Ya, setauku yang namanya operasi implan aja ada jangkanya 10 sampai 15 tahun harus operasi. Sedangkan ini cairan masanya, ya? Sudah 20 tahun coba dan tidak pernah dicek, udah bahaya banget gitu. Makanya kemarin pihak dari dokter memberikan rujukan ke rumah sakit untuk mengecekkan ke dokter spesialis agar ditindaklanjuti lebih jauh, dicek ya secara menyeluruh gitu. Jadi besok kita cari dokter untuk ngecek itu ya, nanti di ronsen semuanya. Di ronsen itu pasti malam bolong ya, apalagi dalam masa seleb. Wah ini ya sahabat. Ya? Ayu ini kayak Monik ya. Monik siapa? Kayak bini bala Obama. Ya. Ripin inget gak waktu nyampe Jakarta gimana? Aku? Jelek. Gimana waktu nyampe Jakarta, inget gak? Ingat. Kok tiba-tiba sampai Jakarta, inget gak? Hah? Inget gak? Udah inget. Gak inget? Gak inget tiba-tiba nyampe Jakarta? Enggak. Oh iya. Nah, terus besok melakukan pengecekan dulu ya. Jadi besok kita konsultasi sama pihak dokter. Ada 3 dokter atau 3 rumah sakit yang mau kita konsultasi. Nanti yang terbaik
kita ikuti prosesnya ya. Nah intinya pengecekan akan dilakukan secara menyeluruh yang nantinya kita akan share sama kalian secara transparan apa yang dalam kendala yang Rifin selama ini alami gitu. Dalam arti kalian ini kan hanya melihat di basicnya aja, dia ceria, dia ketawa, dia menghibur kalian, tapi kalian kan di sini nggak tahu apa yang dia butuhkan. Contoh misalnya, ada yang bilang bahwa dia ini bukan ODGJ. Kata siapa? Hasil medis menyatakan ini guys. Itu dia hasil medis menyatakan bahwa dia mengidap skizofrenia ya. Kita sudah meminta izin sama keluarganya untuk share apapun yang terjadi di yayasan kami terkait Rifin Dendeng. Jadi kita minta izin dulu sama ibunya, sama keluarganya, dan kita juga sudah minta tanda tangan waktu penyerahan kemarin ya, berita acara gitu. Nah, nanti ada kontrol ya, Rifin. Kelas 60. Ada kontrol. Oh. Kontrol lagi datang. Ngerti aku nggak bacanya apa bacanya. Nah, jadi ini ya hasil medisnya ya guys. Ini hasil medisnya. Ini udah clear dan jelas bahwa Rifin ini F20 atau skizofrenia. Ini obatnya dari rumah sakit dan nanti seminggu Rifin akan kontrol ke rumah sakit tersebut guys ya. Jadi insya Allah nanti kita akan proses pengobatan pelan-pelan, sekali lagi pelan-pelan dan perlahan untuk mentalnya dan juga kebutuhan dia di bagian dadanya. Kita lihat itu mempengaruhi kesehatannya atau enggak. Tapi kemarin dia bilang sempat ada sesak ya katanya. Kemarin panas, kalau panas angin marah aja. Panas, sesak. Hati napas itu. Sesak? Ada kati apa-apa. Ada kati apa sih? Hah? Kati, apa namanya itu? Kati keluar nggak sih? Itu panas itu. Kayak kita nak on, kayak gitu. Ontongnya teringat masa lalu, aku teringat laki saya. Jadi saya kena mati. Ini dadanya. Nggak ada sesak. Enggak, waktu itu sempat ada sesak katanya. Dada nggak ada sesak. Oh, nggak ada sesak napas. Nggak ada sesak napas. Terus? Kalau dulu iya masih kecil, kalau sekarang nggak. Waktu itu dia bilang ada sesak ke dadanya tuh sakit. Nggak ada kati sesak, ada sesak. Ya udah, ya makan dong Vita, tolong ambilin makan. Oke, nih sambil Rifinnya makan, sambil aku cek pemberkasannya dulu. Kasih ya. Nah, habis makan nanti minum obat ya. Iya. Ini ada 4 obat. Bener? Dari rumah sakit. Oh, rumah sakit kan? Iya, obat yang diminum di sana. Oh iya. Oh ya bener, kemarin makan. Makan 3 aja udah makan. Lagi siang sore. Iya. Baik-baik nggak dokternya? Baik. Aku saya ada Walkman, Mbak, ada Walkman. Pinjam Walkman tau isi. Kalau makan obat tuh Walkman ya. Kenapa? Jadi lawan sambil OD kan ya. Ya kak siapa dah? Nak mau mati, ayo makan yuk. Beda konsep lah, masa pakai Walkman? Iya, makan yuk mas. Oh. Di atas aja makannya, nggak apa-apa. apa-apa. Aja lah kak, sama aja ikut sama aja. Kenapa makan di meja tuh? Makan di meja? Gak sopan, tapi cemburuan ya mbak beliau. Kawan. Ya udah makan dulu ya. Sorry, ani little SPM tumis. My friend, madam. Itu palanya ada jendolan kenapa? Palanya ada jendolan kenapa? Ada jendolan. Kalau maling tawa-lawang. Maling topet, pecah lah. Tadi ini lah, tawa-lawang tuh. Ya udah bismillah dulu. Angkat ya kak. Iya makan. Bismillah. Kamu kalau di Palembang nggak nafsu makan gara-gara aturannya kayak gitu. Ada. Hah? Kalau nggak bagus, no good. Biar kita tuh melek mata kita kak. Jadi kalau kita punya mobil tuh melek, nggak kecelakaan.
Ya, jadi pas lepas minum, pas lepas kan nafsu makannya jadi bertambah. Itu dua nasi. Oh iya ya. Yeah. Sakaunya. Iya, itu 2 nasi kan? Hah? Kakaknya. Ya kan? Itu dua kotak nasi kan? Iya. Udah yang kedua. Jadi kata pihak rumah sakit dia makannya super ekstra. Enak gak di rumah sakit? Pipin. Enak di rumah sakit. Sama di jalanan nolong orang banyak ibu kan ngokok bisa. Di situ nggak bisa ngokok, tempat nggak waras semua. Mas, tolong gitu. Kita tuh kamu gitu. Lah kamu sehat nggak? Sehat aku benar sehat. Oke guys, jadi nanti setelah selesai makan, Rifin akan kita bawa ke studio ya, ke yayasan. Sebenarnya aku ngomongnya yayasan nanti takutnya dia ngerti. Nah, biar sama teman-teman yang lain, terus nanti biar istirahat juga, obatnya juga biar dikontrol. Nanti besok kita ketemu sama dokter spesialis bedah plastik ya, untuk melihat kondisi bagian silikonnya ya. Iya. Bagian silikon yang ada di dadanya dan juga yang ada di bokongnya ya, apakah berbahaya karena sudah lebih dari 20 tahun bukan implan silikonnya di bagian dada dan juga di bagian gitu ya. Oke, thank you guys, mohon doanya semoga Rifin diberikan kelancaran dalam pengobatannya, diberikan kesehatan, pemulihan, dan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya ya. Untuk kalian say no to drugs, jangan pernah mencoba, jangan pernah mau tahu terkait karena akan berbahaya dan bisa merusak mental kalian juga. Oke, thank you, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.